Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Para pemirsa Lala, alhamdulillah berjumpa kembali. Mudah-mudahan perjumpaan ini membuahkan ilmu, dan ilmu ini ilmu yang manfaat, yang bisa menginspirasi semua yang melihat, yang mendengarkan, sehingga kita belajar dari kehidupan anak manusia. Karena belajar itu tidak harus di kampus, tidak harus di pesantren, tidak harus di sekolahan. Kita belajar di mana saja, yang penting itu ada nilai kebaikan dalam kehidupan. Tamu kita kali ini luar biasa. Dia anak yang dapat beasiswa sehingga bisa masuk di sebuah pesantren yang istilah sekarang mentereng lah. Yang kedua juga bisa masuk di universitas yang juga luar biasa, dan itu juga karena beasiswa. Oleh karena itu mari kita sambut Mbak Nabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah Mbak Nabila sudah datang di acara Lala. Mudah-mudahan Mbak Nabila nanti memberikan ilmu yang bisa memotivasi yang lain. Pertanyaan yang pertama, nama lengkapnya siapa? Nabilatul Mutmainnah. Nabilatul Mutmainnah. Allahu Akbar. Asli dari mana? Asli dari Madura Bangkalan. Oh, Bangkalan. Duk remah tadi. Bangkalan Madura ya. Orang tua dua-duanya Madura? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Berarti Mbak Nabila waktu istilahnya sekolah dasarnya di mana itu? Di Malang. Loh, di Malang? Iya. Apa itu? SD, MI? Pondok Pesantren Yatim Duafa Alilas Malang. Oh, di Malang ya? Iya. Mulai kelas berapa itu? Dari kelas 5. Oh, kelas 5. Jadi kelas 1, 2, 3, 4 di mana? Di Pondok Pesantren Baitur Rahman Madura Bangkalan. Mandaran, terus kemudian 5-6-nya di Al-Ikhlas Malang. Malang. Nah, setelah dari Malang kemudian melanjutkan ke SLTP atau SMP atau Sanawiyah. Di mana itu? Di Tazkiyah International Islamic Boarding School Malang. Oh, tepuk tangan, Masya Allah. Ya, jadi di sekolahan itu istilahnya masuknya itu model yang pakai beasiswa. Iya, jalur beasiswa. Jalurnya jalur beasiswa. Ya, Masya Allah. Sampai ke SLTA. Sampai SLTA? Iya. Jadi SMP, SMA-nya itu jalurnya jalur Beasiswa. beasiswa semua. Semua alhamdulillah. Masya Allah, alhamdulillah. Kemudian setelah dari Tazkiyah lalu meneruskan ke universitas. Di mana itu? Di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. UINSA. UINSA. UINSA ya. Di fakultas apa? Fakultas Usuluddin dan Usuluddin. Filsafat. Oh, dan itu juga pakai jalur beasiswa. Masih jalan, on the way. Oh, gitu. Iya, karena terlambat ya. Iya, terlambat. Iya. Baik Mbak Nabila. Orang tua dua-duanya masih ada? Alhamdulillah masih ada semua. Ya, ini mohon maaf ini orang tua bapak ini untuk memotivasi yang lain. Orang tua bapak apa kerjanya? Kalau Abi kerjanya jadi guru ngaji aja di rumah. Oh, guru ngaji. Iya. Kalau ibu Umi? Kalau Umi rumah tangga, jaga adek. Oh, ibu rumah tangga. Iya, kadang bantu Abi ngajar di rumah. Pemirsa, ini satu ilmu khususnya para
ustadz, para guru. Saya yakin abinya Nabila ini hanya seorang guru ngaji biasa, tapi oleh Allah diberi anugerah anak yang luar biasa. Ini pasti karena ketulusan abinya yang ngajar ngaji anak-anaknya orang, membesarkan anaknya orang, memandaikan anak-anaknya orang, tapi tanpa pamrih. Akhirnya Allah mungkin tidak memberikan harta yang berlimpah ruah, tapi memberikan derajat kepada anaknya. Mengapa anaknya diberi derajat? Ini buahnya perjuangan abinya, orang tuanya. Sehingga jalur sekolahnya selalu beasiswa. Allahu Akbar. Subhanallah. Ini pelajaran buat kita semua, terutama para orang tua. Jadi marilah kita bekerja apa saja itu dengan sebuah ketulusan. Baik. Sekarang Mbak Nabila selain kuliah ada di pesantren? Di pesantren mahasiswa Al-Jihad Surabaya. Al-Jihad Surabaya. Iya. Saya dengar juga sebagai guru di apa? Di pesantrennya apa di yatim piatunya? Alhamdulillah di yatim piatunya. Di yatim piatunya. Jadi membimbing adik-adik yatim Ya. yang SMP, SMA, terutama pelajaran sekolahan-sekolahan ya. Iya. Masya Allah. Artinya begini pemirsa, karena bapaknya, abinya itu Masya Allah ya, manfaat ilmunya buat orang lain, sehingga nurun ke anaknya. Mbak Nabila ilmunya juga manfaat buat orang lain, yaitu mengajar pelajaran sekolahan, pelajaran ngaji ke anak-anak yatim yang ada di pesantrennya, yaitu pesantren mahasiswa Al-Jihad Surabaya. Allahu Akbar. Ini sumber ilmu sebenarnya kalau orang mau mencari ilmu ya. Pertama ilmu keikhlasan. Orang tuanya ikhlas, akhirnya lahirlah anak yang luar biasa. Anaknya juga ikhlas sehingga bisa masuk di pesantren, sehingga bisa menjadi guru anak-anak yatimnya. Nah, kalau Al-Quran, kan di Tazkiyah itu saya dengar juga ada hafalan Al-Quran. Iya. Itu ikut yang juga hafalan Al-Quran? Iya, ada intensif Qur'annya. Jadi saya yang ikut itu. Ikut. Iya. Sampai berapa juz yang dihafalkan? Kalau waktu SMP itu masih 15. Jadi ngebutnya pas kelas 11, kelas 2 SMA. 2 SMA itu Iya. Sampai alhamdulillah selesai. Alhamdulillah sampai 30 juz. Alhamdulillah 30. Masya Allah. Nah, subhanallah, ini ilmu lagi, ilmu dalam kehidupan. Orang yang berbuat tulus, ikhlas, membahagiakan anak-anaknya orang. Tadi kan abinya kan ngajar ngaji anak-anaknya orang, sehingga anaknya subhanallah. Sebab maaf, banyak anak itu biasanya kalau sudah kehafalan Al-Quran, pelajaran sekolahnya terlambat. Ada yang pelajaran sekolahnya aja sehingga hafalan Qurannya terlambat. Ini dua-duanya. Jadi mulai kelas 2 SMA ngejar, kalau bahasanya dia ngebut. Sampai akhirnya 30 juz dan Masya Allah bisa sampai selesai SMA-nya. Nah, pertanyaan saya begini, Mbak Tazkiyah ini pasti ada amalan-amalan yang rutin lah, yang selalu diamalkan, bukan amalan wajib ya. Kalau sholat maghrib subuh kan wajib, yang sunnah-sunnah. Kira-kira yang biasa diamalkan yang sunnah-sunnah itu apa? Ya, Abi selalu pesan bilang kayak gini setiap hari, Mbak, jangan lupa buat sholat tahajudnya, sholat duhanya. Kalau mau tidur itu jangan lupa baca ayat kursi. Setiap mau sholat tuh setidaknya baca 1 halaman. Jadi kalau 5 waktu ya berarti 2 lembar setengah gitu. Nah, itu yang rutin. Itu yang rutin. Ya, Masya Allah. Jadi segini,
sebenarnya dalam hidup ini, kalau orang ada kemauan, semuanya bisa dilewati. Kalau ada kemauan. Seperti sholat tahajud, sholat duha, dan selalu murojaah sampai membaca Al-Quran minimal 1 lembar, 2 lembar, dan seterusnya. Itu memang semuanya itu harus ada kemauan. Kalau mikirin males, ya nuwun sewu. Semua orang gagal itu karena males, bukan karena tidak pinter atau bukan karena tidak cerdas, hanya karena males saja. Semua orang gagal itu karena malas. Makanya Rasulullah juga berdoa semoga dihindarkan dari malas. Nah, itulah makanya mudah-mudahan walaupun ini sebentar, tapi banyak ilmu yang kita terima dari Mbak Nabila ini. Dan subhanallah sekarang masih baru masuk kuliah, tapi sudah manfaat buat anak-anak yatim, membantu pelajarannya anak-anak yatim. Masya Allah, ini betul-betul merupakan anugerah buat orang tuanya. Orang tuanya senangnya karena dapat anugerah anak yang soleh, dan Mbak Nabila juga dapat anugerah karena ilmunya itu sehingga bermanfaat buat adik-adik yatim. Nah, para pemirsa, Masya Allah, mudah-mudahan kita semua, keluarga kita, anak-anak kita, semuanya diparingi Allah anugerah, kelebihan. Mungkin sedikit yang saya sampaikan masalah anugerah Allah ini. Insya Allah siapapun dalam hidup ini, asalkan hidupnya tidak untuk diri sendiri. Maaf, maksud saya kalau punya harta banyak enggak semata-mata untuk dimakan sendiri, dimiliki sendiri. Kalau punya ilmu tidak semata-mata untuk dimiliki sendiri, tapi selalu berbagi, insya Allah hidup ini akan diberi derajat. Jadi orang yang diberi derajat itu orang yang peduli kepada orang lain. Kalau bahasanya Rasulullah, siapa yang memperhatikan semua yang ada di bumi, maka hidupnya akan diperhatikan yang ada di langit. Maksudnya siapa yang peduli kepada hambanya Allah, maka hidupnya akan diperhatikan oleh Allah. Terima kasih Mbak Nabila. Sebagai penutup, jangan lupa selalu, jangan pernah jahat hidup ini. Jangan pernah membenci orang. Siapa tahu yang hari ini kita benci, besok sudah kita butuhkan. Jangan meremehkan orang, merendahkan orang. Siapa tahu yang kita rendahkan ternyata dia kekasihnya Allah. Dan yang terakhir, jangan mudah putus asa. Karena orang yang putus asa hanya orang kafir. Orang yang punya iman, dia punya Tuhan, punya Allah. Gak mungkin dia putus asa. Sebab semua hidup pasti ada ujian. Dan ujian itulah sebenarnya jalannya untuk mendapat derajat dari Allah. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.